Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini taklim kita adalah pembacaan kitab Ad-Da wad Dawa, yaitu tentang obatnya, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah. Bab yang pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Yang pertama, doa adalah obat. Doa termasuk obat yang sangat bermanfaat sekaligus musuh bagi bencana. Dia akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa merupakan senjata kaum mukminin. Jadi manfaat dari doa adalah yang pertama, doa itu mampu mengobati, mencegah, menghilangkan, dan mengurangi bencana yang menimpa seseorang. Kemudian juga doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Kemudian ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika doa lebih kuat daripada musibah, maka dengan doa tersebut dapat mencegah terjadinya musibah. Artinya doa tersebut dapat mencegah musibah. Kemudian yang kedua, ketika doa lebih lemah daripada musibah, artinya musibah itu lebih kuat, maka ketika itu seseorang akan tertimpa musibah, akan tetapi dengan doa tersebut dapat mengurangi atau meringankan musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, satu sama lain, yaitu doa dan musibah saling menyerang dan menghilangkan. Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Jadi sikap hati-hati seseorang tidak mampu menolak takdir. Seseorang berhati-hati dengan kehati-hatian yang tinggi sekalipun, jika Allah telah menakdirkan sesuatu menimpanya, maka tidak akan mampu menolak takdir tersebut. Jadi apa yang ditakdirkan oleh seorang, itulah yang akan terjadi. Seorang tidak akan mampu menolaknya, meskipun dia berhati-hati. Doa akan memberikan manfaat, akan tetapi doa mempunyai manfaat, memiliki manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Keduanya lantas saling bertarung hingga datangnya hari kiamat. Maka ketika itu, ketika musibah datang,
maka yang pertama kali menghadapi adalah doa. Adalah doa. Antara doa dan musibah mereka akan bertarung. Ketika doa lebih kuat, maka dia akan mengalahkan musibah. Ketika musibah yang lebih kuat, maka dia akan mengalahkan doa, tetapi doa tersebut dapat meringankan musibah yang menimpa seseorang. Kemudian disebutkan juga dalam kitab yang sama, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Ya, jadi doa itu mempunyai manfaat terhadap takdir yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi doa itu bermanfaat terhadap qada dan qadar. Kenapa? Karena sebagaimana dijelaskan pada hadis sebelumnya, ketika datang satu musibah, maka doa tersebutlah yang akan menghadapinya. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kita, memerintahkan kepada kita agar selalu berdoa kepada Allah SWT. Masih dalam kitab yang sama, yaitu dari Sauban, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada pula yang dapat menambah usia kecuali kebaikan. Ya, sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Dalam hadis ini kita diajarkan bahwasannya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ini menunjukkan tentang pentingnya doa. Maka dari itu kita jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Kemudian tidak ada pula yang dapat menambah usia kecuali kebaikan. Maka dari itu kita hendaknya juga memperbanyak melakukan kebaikan. Ya, jadi ini adalah resep panjang umur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yaitu siapa yang ingin menambah usianya, ingin panjang umur, maka perbanyaklah melakukan kebaikan. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Nah, yang dapat menghalangi rezeki seseorang adalah karena perbuatan dosanya. Maka dari itu kita juga jika ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hendaknya benar-benar menghindari perbuatan dosa. Ya, benar-benar menghindari perbuatan dosa. Jadi dari hadis ini dapat kita memperoleh 3 ilmu. Yaitu yang pertama, bahwasanya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Kemudian yang kedua,
barang siapa yang ingin bertambah usianya, ingin panjang umur, maka perbanyaklah melakukan kebajikan. Perbanyaklah melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT, maka hindarilah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan singkat kita telah kita bacakan, yaitu tentang keutamaan doa, yaitu tentang doa sebagai obat. Ya, doa sebagai obat, bahwasannya ketika suatu musibah mendatangi seseorang, maka yang pertama sekali menghadapi adalah doa. Doa akan berperang dengan musibah sampai hari kiamat. Apabila doa lebih kuat dari musibah, maka doa tersebut akan mengalahkan musibah. Dan ketika doa lemah, maka musibah akan mengalahkan doa. Akan tetapi doa tersebut dapat meringankan musibah yang menimpa seseorang itu. Jadi dari itu, perbanyaklah kita untuk berdoa kepada Allah SWT, karena doa sebagai senjata untuk menolak takdir yang buruk. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.